Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Adit Nugroho dari kelas 2F. Saya akan membahas tentang teori pembelajaran konektivitas. Di sini pengertian teori pembelajaran konektivitas merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh George Siemens dan Stephen Downes pada tahun 2005. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di dalam diri individu, tetapi juga melalui hubungan atau koneksi dengan orang lain, teknologi, dan berbagai sumber informasi yang tersedia dalam era digital. Pengertian pengetahuan terus berkembang sehingga peserta didik perlu dimiliki kemampuan untuk mencari, menghubungkan serta memperbarui informasi dan berbagai jaringan pembelajaran. Tokoh utama dalam teori konektivitas adalah George Siemens dan Stephen Downes. Siemens memperkenalkan teori ini sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara manusia belajar. Sementara itu, Stephen Downes mengembangkan konsep pembelajaran berbasis jaringan yang menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Menurut keduanya, kemampuan membangun koneksi dengan berbagai sumber informasi merupakan keterampilan penting di era digital. Prinsip-prinsip teori konektivitas memiliki beberapa prinsip utama. Salah satunya adalah belajar. Belajar merupakan proses untuk membangun hubungan dengan berbagai sumber informasi, baik manusia maupun teknologi. Pengetahuan dapat tersimpan di luar diri seseorang seperti media internet, database, serta media digital lainnya. Selain itu, kemampuan menemukan bahkan memilih internet yang jauh lebih relevan, lebih penting daripada sekedar menghafal informasi. Proses belajar juga bersifat terus-menerus karena mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya, ada karakteristik. Karakteristik merupakan pembelajaran berdasarkan teori konektivitas yang memiliki karakteristik yang berpusat pada peserta didik, dapat memanfaatkan teknologi digital, serta mendorong kolaborasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri, melakukan berbagai sumber, baik daring maupun learning. Selain itu, pembelajaran bersifat fleksibel karena dilakukan secara kapan saja dan di mana saja. Peserta didik juga dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi yang diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan belajar. Lalu di sini ada peran guru. Dalam teori konektivitas, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru membantu peserta didik menemukan sumber belajar yang kredibel, mengarahkan proses diskusi, serta memotivasi mereka agar aktif mencari dan mengembangkan pengetahuan. Guru juga berperan dalam membimbing peserta didik menggunakan teknologi secara bijak sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu di sini juga ada peran peserta didik. Peserta didik berperan sebagai pembelajar yang aktif dalam mencari, mengolah, dan mengembangkan informasi dari berbagai sumber. Mereka diharapkan mampu membangun jaringan belajar dengan guru, teman, maupun komunikasi belajar lainnya. Selain itu, peserta didik harus memiliki kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, dan mengevaluasi kebenaran informasi yang diperoleh sehingga dapat memanfaatkannya secara tepat dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori konektivitas. Teori konektivitas memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terbaru melalui teknologi,
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mengembangkan literasi digital peserta didik. Pembelajaran juga menjadi lebih fleksibel karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain teori ini mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Kekurangannya di samping memiliki banyak kelebihan. Teori konektivitas juga memiliki beberapa kelemahan. Pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan internet dan perangkat teknologi sehingga dapat menjadi kendala bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan akses. Banyaknya informasi yang tersedia juga berpotensi menimbulkan kesalahan jika peserta didik tidak mampu mencari sumber yang terpercaya. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan tidak dapat menyebabkan gangguan konsentrasi apabila tidak digunakan secara bijaksana. Contoh penerapan. Penerapan teori kognitivitas dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Zoom, atau Learning Management System LMS. Peserta didik dapat mencari referensi dari jurnal, e-book, maupun video pembelajarannya di internet. Kemudian mendiskusinya bersama teman dan guru. Mereka juga dapat mengerjakan proyek secara kolaboratif menggunakan aplikasi digital serta mempresentasikan hasilnya secara daring. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Teori pembelajaran kognitivitas menekankan bahwa proses pembelajaran terjadi melalui hubungan antara peserta didik dengan berbagai sumber informasi teknologi dan lingkungan sekitarnya. Dalam era digital, kemampuan membangun jaringan bekerja sama serta memilih informasi yang akurat menjadi kompetensi penting agar pembelajaran berlangsung efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.